contoh, kami bukakan salah satu isian auditi yang kita fokus ke auditi akademik dulu. Oke, contoh kita bukakan punyanya ilmu komunikasi. Nah, Bapak Ibu, untuk sebagai tahap awal kami ingin menyampaikan kembali ketika masa audit Bapak Ibu bisa mengunggah SK auditor mutu yang kami kemarin sudah share kepada Bapak Ibu melalui grup. Kemudian surat tugas juga nanti kami kirimkan, kami minta tolong untuk diupload juga di halaman per masing-masing auditi. Kemudian nanti juga kami kirimkan draft daftar hadir yang minta tolong kami diisikan oleh Bapak Ibu, daftar hadir ketika audit mutu internal, dan nanti bisa meminta tolong TU masing-masing fakultas, ataupun staf dari masing-masing unit dan akademik untuk di-scan dan kemudian di-upload di halaman masing-masing. Nah, kemudian berita acara juga sama, nanti filenya juga kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Terkait dengan itu, nanti kami memohon Bapak Ibu untuk mengupload beberapa dokumen tersebut ke dalam halaman ini. Maka yang diupload itu oleh auditor, kami meminta bantuannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, jadwal audit nanti juga di-input, kemudian nomor 6 dan nomor 8. Itu yang nanti kami minta mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mengupload dan mengunggah data-data tersebut. Kita masuk tata cara untuk audit mutu internalnya. Di proses instrumen audit berbasis akreditasi, kalau yang di akademik di nomor 5, kita lihat input datanya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya mau langsung membuka auditinya, tadi kami sudah share username dan passwordnya, silahkan untuk langsung membuka saja sambil kita praktik bersama-sama. Gitu. Nah, di sini di halaman awal ada nama auditi, unit kerjanya, tanggal evaluasi diri dan tanggal auditnya, serta nama auditornya. Nah, nama auditi dan unit kerja serta tanggal evaluasi diri itu diisikan oleh auditi karena evaluasi dirinya dilaksanakan tanggal berapa. Seharusnya tanggal evaluasi diri ini adalah tanggal rentang waktu. Misalnya auditi memulai pengisiannya sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 10 Desember begitu. Nanti kami memohon bantuannya untuk mengarahkan kepada auditi pelaksanaan evaluasi diri tersebut, pengisian instrumen ini dimulai sejak tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian tanggal audit dan nama auditor, kami minta bantuannya kepada auditor untuk mengisikan tanggal pelaksanaannya tanggal berapa, karena mungkin bisa jadi ada perubahan jadwal yang disepakati dengan auditi nanti, yang mungkin ada perubahan terkait dengan jadwal yang sudah kami susun sebelumnya. Nama auditornya juga kami minta tolong untuk mengisikan berapa jumlah auditor yang coba langsung turun ke auditi, kemudian diisikan di sini lengkap beserta dengan gelarnya. Itu di halaman yang pertama. Terus kemudian di poin A, Bapak Ibu, teknisnya seperti ini, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu. Di alur audit juga sudah ada, kami sampaikan di pedoman audit mutu internal tersebut. Jadi proses audit mutu internalnya adalah kami menyampaikan bahwasanya pelaksanaan audit mutu internal pada tahun ini dilaksanakan langsung di bawah UPPS, Unit Pengelola Program Studi ataupun fakultas. Jika unit non akademik, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan universitas, jika ia di bawah rektorat, maka yang hadir insya Allah rektor dan seluruh wakil rektornya. Jika dia di bawah WR1, nanti langsung ditemani dan juga diketahui langsung oleh wakil rektor 1. Begitu juga di bidang 2 dan bidang 3. Kami juga sudah menyampaikan kepada beliau-beliau untuk ikut serta. Harapannya, karena nanti akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi, langsung yang dikonfirmasi adalah pimpinan tertinggi. Kalau misalnya perguruan tinggi adalah rektorat, kalau yang fakultas adalah unit pengelola program studi, maka untuk audit besok ini kami libatkan semua unsur pimpinan di fakultas ataupun di unit kerja non-akademik. Nah, prosesnya adalah diawali dengan pembukaan terlebih dahulu, penyampaian maksud dan tujuan tadi yang sudah kami sampaikan dari ketua tim auditor, kemudian sambutan dari pimpinan di tingkat fakultas ataupun di tingkat bidang direktorat, kemudian barulah masuk ke pengisian dan konfirmasi lapangan terkait dengan isian instrumen audit mutu akademik dan non-akademik internal.
Pertama, kita masuk terlebih dahulu di audit mutu akademik internal. Bapak Ibu, di audit mutu akademik internal ada 4 poin. Poin A, poin B, poin C, dan poin D. Perlu diketahui Bapak Ibu, kalau mungkin saya tidak salah, seperti yang kami pahami di BPM, poin A dan poin B itu akan dikonfirmasikan kepada UPPS, karena itu berkaitan dengan kinerjanya UPPS. Nah, poin C 1 sampai dengan 9 itu lebih banyak menggambarkan bagaimana ketercapaian kinerja, indikator kinerja utamanya di prodi. Nah, mungkin bisa jadi nanti itu adalah banyak dikonfirmasi adalah prodi. Nah, kemudian di D, di strategi pengembangan, itu juga nanti sebagai penutup, itu kita tampilkan juga kepada unit pengelola program studi. Maka mekanismenya nanti kami menyarankan di awal, di poin A dan poin B, mungkin di semua prodi, misalnya ada di FEB ada 2 prodi, poin A dan poin B seharusnya sama, karena itu miliknya UPS. Maka yang kita konfirmasi di poin A dan poin B adalah pimpinan fakultas. Kalau di non akademik, berarti yang kita konfirmasi adalah pimpinan di tingkat rektorat. Nah, ketika poin A dan poin B sudah dievaluasi yang hampir sama dari semua prodi karena miliknya UPS, barulah kita masuk ke C1 sampai dengan C9. Bapak Ibu, mekanisme di C1 dengan C9, jika kita buka secara kita lakukan secara terbuka, misalnya dalam pelaksanaannya langsung muncul 4 prodi, misalnya di FAI, kemudian kita laksanakan konfirmasi satu per satu, itu memakan waktu yang lama. Maka saran kami untuk konfirmasi yang C1 sampai C9, kami menyarankan auditor langsung face to face dengan auditinya sesuai dengan prodi yang sudah di list dan menjadi tanggung jawab dari auditor. Berarti kalau misalnya di FAI misalnya saja, di A dan B itu konfirmasinya kepada dekanat, kemudian di C1 dan 9 kita membagi tempat, mungkin berarti di salah satu auditor langsung bertemu dengan satu auditi, misalnya tadi ada Bu di FAI ada Bu Nurlaila, berarti Bu Nurlaila langsung berhadapan dengan Pak Imam untuk berdiskusi bersama, kemudian Bu Penny Soraya langsung berhadapan dengan Bu Istania Widayati, Pak Agustiawan berhadapan dengan Bu Tiwi, kemudian Bu Yulinda berhadapan langsung dengan Bu Nurma Dewi Solihah. Itu pelaksanaan audit yang terkait dengan C1 dan C9, agar waktunya lebih ringkas dan konfirmasinya langsung pada fokus poinnya di prodi. Nah, ketika A, B, C juga sudah dilaksanakan, maka terkait dengan posisi D ini akan kembali lagi ke UPPS. Karena penentuan strategi pengembangan seharusnya UPPS yang menetapkan berdasarkan dari evaluasi di C1 sampai dengan C9. Bapak Ibu, kita tidak bisa menuntut banyak terkait dengan kaprodi pengisiannya, karena pengisian 1 minggu di instrumen ini, karena ini instrumen akreditasi, yang 1 bulan saja mungkin tidak cukup waktunya, maka mungkin nanti kita arahnya untuk berdiskusi saja, apa saja kendala, kemudian masalah yang dimiliki oleh prodi untuk pencapaian masing-masing indikator tersebut. Harapannya ada hasil evaluasi dari hasil audit mutu internal ini bisa digunakan sebagai rencana pengembangan di poin D nanti. Kita masuk di poin yang A. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan untuk langsung dihidupkan saja audionya. Kita langsung berdiskusi bersama-sama sambil berjalan. Di poin 1 Bapak Ibu, ini berkaitan tentang kondisi eksternal. Di poin 1 ini, jadi teknisnya Bapak Ibu sudah melihat contoh di Ilkom. Ilkom sudah mengisikan deskripsinya, bisa dilihat dari sini apa yang sudah diisikan oleh Ilkom, kelihatan langsung, dan dokumennya sudah juga diupload oleh Ilkom. Nanti Bapak Ibu yang mengaudit mutu di akademik, di prodi, bisa langsung mendownload apa yang sudah mereka upload di sini. Kemudian lihat kesesuaiannya, apakah sudah sesuai terkait dengan hasil analisa SWOT-nya. Lagi-lagi kami mohon bantuannya auditor, karena sampai saat ini kekurangannya dalam audit mutu akademik ini adalah template.
template-nya baru kami sesuaikan kembali, artinya mungkin bisa jadi antara satu auditi dengan audit yang lain atau dari auditor dengan auditor yang lain memiliki pola pikir yang penyusunannya hampir sedikit berbeda. Ada yang menggunakan Excel mungkin nanti, ada yang menggunakan Word dan lain sebagainya. Itu yang di kedepannya insya Allah kami segera selesaikan untuk penyesuaian template-nya agar semua indikator itu memiliki template yang sama satu dengan yang lain. Itu kemudian Pak Fahmi. Oke, monggo Pak. Halo. Ini yang unggahan ini tidak harus download ini, kalau diperlukan aja perlu download. Kita ditambahi preview. Jadi bisa dilihat langsung di layar. Oke Pak, nanti kami sampaikan kepada programmer. Enggak, sudah. Oke, Sudah diperbaiki. Ada browser yang bisa yang langsung mendownload, ada browser yang bisa view Pak. Ya. Oke, Ya, tergantung browsernya itu sebenarnya. Iya, pilihan. Oke, lanjut. Pak Fahmi, izin bertanya Pak Fahmi. Oke. Ya misalnya kan ini untuk yang poin A dan B itu kan UPPS kan fakultas. Oke. Misalnya dokumen misalnya seperti Fikes misalnya atau teknik ada 4 prodi. Nah dokumennya yang ada misalnya dari 4 itu cuma 3, itu kita menilainya bagaimana? Bagaimana Pak Andi? Kan itu misalnya ada di situ ada di UPPS misalnya di sebuah fakultas ada 4 prodi. Yap. Kemudian yang sudah menyiapkan dokumen cuma ada 3 prodi, berarti kan ada kurang 1. Kita menilainya bagaimana? Atau sebuah fakultas itu ada satu prodi yang sangat bagus, tetapi ada yang tidak ada dokumennya, satu prodi. Nah, poin A dan B nanti menilainya bagaimana? Maka kemarin sebenarnya kami sudah sampaikan juga ke Kaprodi, baiknya memang A dan B ini didiskusikan bersama dengan pimpinan fakultas agar memang dokumen yang muncul terkait dengan analisa SWOT dan nanti di B ada profil UPPS itu sama isiannya. Tapi mungkin karena waktunya tidak banyak atau waktunya mendesak Pak, mungkin akan terjadi seperti itu. Maka yang kita gambarkan nanti kita sesuaikan dengan masukan dan juga hasil evaluasi dari UPS. Bagaimana WPS dalam menanggapi hasil temuan tersebut. Itu kan yang AB dan AB langsung dikonfirmasi kepada WPS Pak Andi. Oke, berarti untuk penilaian kita tidak saklek gitu ya. Oke, Pak Andi, jadi misalnya ada satu prodi, oke, saya nanti akan perbaiki, berarti kita bisa poin maksimal begitu ya. Oke, kita sesuaikan saja dengan skor yang ada di sampingnya Pak. Apakah memang yang sudah dia buat sudah sesuai dengan permintaan skor yang ada di samping ataukah belum? Kalau Bapak Ibu melihat skor di sini agak rumit karena mungkin banyak sekali tulisan yang kecil-kecil, di pedoman audit di halaman 100 itu kami sudah sampaikan di halaman 100 itu ada dokumen acuan. Oke. Dokumen acuan dari setiap indikator apa saja, jadi Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mengkonfirmasi. Misal terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja di WPS misalnya. Nah, maka kami sampaikan di sini acuan dokumen adalah SK struktur organisasi WPS beserta dengan tupoksinya. Ini pemahaman kami di BPM mungkin menjadi kurang tepat, mungkin nanti kita butuh diskusi kembali. Nah, terkait dengan penilaian, kalau misalnya Bapak Ibu auditor agak kesulitan dalam membaca penilaian tersebut, di bawah juga kami sudah tempelkan matriks penilaian yang sesuai dengan instrumen audit dari masing-masing prodi. Ada prodi diploma, 3 ada magister, ada sarjana. Itu untuk memudahkan kita bersama Bapak Ibu. Begitu Pak Andi, kita sesuaikan saja dengan skor yang mungkin sudah ditampilkan yang ada di sini. Jika belum sama sekali, ya maka skornya 0, sudah maka ada di posisi mana, apakah dia D2 atau D3 dan lain sebagainya Pak Andi. Oke. Tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Aman, jadi Bapak Ibu kalau misalnya harus mendownload tidak bisa, di setiap menu ada preview, jadi bisa langsung di preview, nanti hasilnya bisa dilihat bagaimana isiannya dari auditi. Juga dalam upaya pengembangan dosen prodi. Di nomor 31, terkait dengan kualifikasi kecukupan tenaga pendidikan, nanti BPS tinggal menampilkan apakah tenaga pendidikan yang dimilikinya berdasarkan diskusi kita sudah cukup dan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan layanan atau belum. Ini bisa menjadi evaluasi bersama terkait dengan pengembangan tenaga pendidikan di tingkat universitas
Muhammadiyah Magelang, apakah memang kualifikasinya sudah sesuai dengan layanan yang dibutuhkan atau tidak. Begitu Bapak Ibu di poin C4. Di poin C5 berkaitan dengan sarana prasarana. Oke, ini sebenarnya masih ada tanggungan lagi di biro di auditi non akademik yang mungkin indikatornya lebih jauh berbeda dibanding ini. Ini mungkin auditor lebih mudah memahami karena banyak terlibat dalam hal ini. Ini contoh di C5, ini juga menjadi kendala kita bersama, BOP, Biaya Operasional Pendidikan. Berapa jumlahnya? Mungkin Kaprodi kalau misalnya belum nyusun borang juga tidak bisa memahami secara sempurna berapa jumlah dana yang dikelola oleh Prodi dari berapa jumlah total mahasiswa. Karena Bapak Ibu, ini berbeda dengan tahun-tahun atau borang yang lalu. Kalau borang yang lalu yang digunakan untuk penghitungan dana operasional itu kumpulan dari dana pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Tapi kalau yang di sekarang itu fokusnya dana pendidikan saja. Makanya nilainya sangat kecil sekali. Sedangkan masing-masing prodi harus punya dana operasional pendidikan per mahasiswa per tahunnya 20 juta. Oke. Jadi itu agak berat memang. Nanti kita diskusi bareng dengan auditi dalam hal ini. Terus di nomor 33, dana penelitian. Berapa jumlah dana penelitian terakhir? Seharusnya ini auditi sudah bisa mengetahui berapa jumlah dana penelitian 3 tahun terakhir yang dimiliki oleh prodi dan dosen yang ada di dalamnya. Dana pengabdian di nomor 34, di nomor 35, realisasi investasi. Nah ini juga yang mungkin menjadi masalah kita bersama. Terkait dengan ini mungkin Kaprodi juga agak sulit untuk menentukan arah berapa jumlah investasi yang digunakan oleh Kaprodi ataupun direncanakan oleh Kaprodi terkait dengan pengembangan SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki juga sama seperti itu. Maka ini butuh koordinasi bersama dengan UPPS dalam hal ini. Di nomor 36 itu kecukupan dana untuk menjamin pencapaian pembelajaran. Ini klaim apakah dana yang dimiliki tadi di atas, dana pendidikan, penelitian, pengabdian sudah cukup untuk melaksanakan tridharma ataukah belum. Nah, ada nanti dokumen yang disampaikan oleh Kaprodi. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal yang baru semuanya sebenarnya bagi Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang pertama, mungkin belum banyak Kaprodi yang ataupun prodi yang sudah mencoba untuk menginputkan dan mempelajari LED ini. Tahun kemarin kita coba mengundang salah satu penulis borangnya, Pak Suhanan dari UGM. Tapi karena kita memang belum memahami bersama, mungkin nanti banyak auditi yang harus kita maklumi belum bisa mengisikan karena pemahaman terkait dengan borang akreditasi 9 kriteria ini masih belum menyeluruh. Mungkin di BPM juga sama seperti itu, yang mungkin nanti menjadi evaluasi kita bersama untuk sampai dengan akhir tahun akademik semua bisa memahami hal tersebut dan memiliki capaian dari semua indikator. Itu di nomor hal tersebut atau belum, maka dokumen yang mendukungnya adalah dokumen kurikulum. Kemudian di nomor 53 itu berkaitan IPK lulusan. Nanti Bapak Ibu Kaprodi akan menginputkan di sini rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun berakhir berapa. Oke. Terus kemudian di 54 prestasi mahasiswa di bidang akademik. Berapa internasional, berapa nasional, akademik berapa, jumlah mahasiswanya berapa. Oke. Terus kemudian di nomor 55, maka non-akademik 3 tahun terakhir. Bapak Ibu sebenarnya indikator-indikator yang dimiliki SNDikti dan juga akreditasi ini agak berat, karena sebenarnya akreditasi prestasi akademik dan non-akademik di prodi itu, meskipun jumlah prestasi akademiknya nasional ataupun lokal lebih dari 100, tapi belum ada satu prestasi akademik internasional, tetap nilainya 3. Sebenarnya itu. Nah, itu mungkin menjadi bahan evaluasi bersama nanti, menjadi juga diskusi dengan ketua LP2MA ataupun bidang-bidang ataupun yang terkait. Terus di 56 masa studi. Masa studinya mahasiswa kita jumlahnya berapa lama masa studinya? 4,1 tahun kah, atau yang di diploma 3,0 kah, atau seperti apa? Terus kemudian KTW, waktu juga sama di dalamnya. Mudah-mudahan nanti bisa diakomodasi ataupun disediakan
oleh unit-unit kerja non-akademik di universitas, agar Keprodi sebenarnya untuk melihat ini nggak perlu menghitung, tapi langsung melihat dari portofolio, kelihatan berapa KTW, kemudian berapa keberhasilan studi atau MDO, mahasiswa dropout, dan lain sebagainya. Di nomor 59 Bapak Ibu, itu pelaksanaan tracer study. Nah, dokumennya apa? Di dokumennya adalah laporan tracer study yang mungkin dipublish oleh CDC, Career Development Center yang sekarang ada di bawah KUK. Di nomor 60, waktu tunggu lulusannya, ini juga isinya adalah isi dari tracer study. Ketika tracer study sudah dilaksanakan, maka nomor 60, nomor 61 kesesuaian bidang kerja, sampai dengan nomor 62 tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan juga bisa diisikan kalau misalnya sudah dilakukan tracer study. Di nomor 63 juga sama, terkait dengan kepuasan pengelulusan adalah tracer study yang dilakukan oleh CDC kepada pengguna lulusan kita semuanya. Harapannya nanti setiap tahun ketika sudah dilaksanakan akan ada data eksekutif yang bisa membedakan Prodi X. Sebenarnya sudah ada di webnya CDC, sudah ada, kemarin sudah kami diskusikan, akan terlihat tingkat kepuasan pengguna lulusan masing-masing prodi itu berapa yang sangat baik sampai yang berapa kurang, itu sudah ada. Nanti bisa dibukakan di CDC. Terus di nomor 65 ini berkaitan dengan publikasi. Bapak Ibu perlu dipahami bersama, kalau dulu di standar yang lama kita tidak diwajibkan ada publikasi bersama dengan mahasiswa, tapi di standar yang baru semua publikasi itu harus diarahkan terkait dengan student as partner kalau bahasanya beberapa bapak-bapak yang ada di Unima. Jadi ternyata luarannya mahasiswa juga dihitung dalam pengembangan di proses akreditasi yang akan datang. Ini yang dikonfirmasi kepada auditi, berapa jumlah mahasiswa yang terlibat dalam artikel ilmiahnya dosen, berapa jumlah mahasiswa yang terlibat dalam KI-nya dosen, patennya dosen, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu di C9. Nah, ketika A, B, C sudah diisikan, maka di D kita diskusi lagi dengan UPPS. Bagaimana temuan-temuan tadi kita tampilkan bersama di depan UPPS, apa kira-kira analisa UPPS di dalam pencapaian kinerjanya prodi tadi, banyak yang masih kurangkah misalnya, banyak yang belum tercapaikah, maka UPPS menyampaikan analisanya seperti apa, seharusnya di D gitu. Terus kemudian di nomor 67 ini ada SWOT lagi yang muncul berdasarkan hasil temuan dari A, B, dan C. Kemudian di nomor 68 ada prioritas terkait dengan pengembangan program pengembangan. Jadi temuannya A, B, C sudah ada semuanya, maka seharusnya UPS itu menetapkan sebuah program terkait dengan menutup lubang-lubang temuan ya ketidaksesuaian di beberapa indikator sebelumnya. Seharusnya di nomor 68 seperti itu. Di nomor 69 itu terkait dengan program keberlanjutan. Program apa yang ditetapkan UPS untuk menutupi kekurangan-kekurangan hasil evaluasi dari sebelumnya. Apa saja? Alokasi sumber daya, kemampuan pelaksanaannya siapa, rencananya seperti apa, sampai dengan keberadaan dukungan stakeholder. Bapak Ibu, ketika sudah semua Bapak Ibu isikan, jangan lupa setelah isi satu indikator langsung ke NCR PTK untuk mengisikan temuan-temuannya seperti itu sambil berjalan seperti itu. Nah, ketika semuanya 69 indikator sudah diisikan, simpan data semuanya Bapak Ibu, maka di akhir masa audit sebelum selesai Bapak Ibu wajib mengarahkan kepada RBA. RBA. Nah, ini di proses paling terakhir, risk based audit, untuk kita melakukan mitigasi risiko terkait dengan temuan audit yang kita miliki. Nah, contohnya ketika sudah download risk based auditnya akan seperti ini bentuknya. Nanti saya akan kirimkan contoh RBA-nya. Contoh Bapak Ibu, di salah satu prodi, temuan ketidaksesuaiannya adalah bahwasanya prodi belum memiliki peta kurikulum. Karena nilainya minor, jadi kami ulangi lagi, yang minor itu tidak merusak sistem, tapi yang mayor itu bisa merusak sistem. Ya, ada observasi dia sudah tercapai tadi belum semuanya. Ada yang conformity sudah tercapai semua indikator yang diwajibkan. Nah, prodi belum memiliki peta kurikulum, misalnya kategorinya minor harusnya mayor ini karena berkaitan dengan sistem pengembangan pembelajaran mayor misalnya. Maka identifikasi resiko terkait dengan ketidaksesuaian ini adalah diskusi bersama auditor dan auditi. Nah, penyebabnya apa resiko yang ada di sana?
Itu akibatnya apa? Contoh, ketika prodi belum memiliki peta kurikulum, maka penyebabnya apa? Prodi belum paham cara merumuskan kurikulum, misalnya seperti itu. Impact atau akibatnya apa? Mata kuliah yang dimiliki tidak sesuai atau tidak dipastikan mutunya. Bapak Ibu, ini butuh pemahaman bersama juga. Ada risk evaluasi, ada assessment. Ada likelihood, ada S juga di sini. Kita lihat ke bawah, di bawah ada ada penjelasannya. Contoh misalnya, ketika resikonya adalah kurang paham dosen dalam menyusun kurikulum, kira-kira evaluasinya atau resikonya ada di mana? Dia tidak pernah terjadi atau pernah terjadi atau sering terjadi. Karena hanya sekali mungkin tidak pernah terjadi. Misalnya gitu. Atau posisinya terkait dengan HMH, high, medium, ataupun low. Ketika evaluasinya terkait dengan kurikulum, temuannya mayor, berarti resikonya ada di H dong, di tinggi resikonya, karena harus ada program misalnya gitu. Kemudian di S, severity, itu kira-kira menimbulkan efek mutu atau tidak. Ketika dia menimbulkan efek mutu, berarti signifikan. Kita isikan di sini H, signifikan. Kalau misalnya menimbulkan tapi tidak signifikan, berarti kita isikan di sini M. Gitu Bapak. Untuk pengisian di sini kita sesuaikan dengan aspek penyebab resikonya. Ketika resikonya tadi, misalnya di Ilkom, belum menganalisa SWOT, kira-kira terkait dengan LI ada di posisi mana? Tidak pernah terjadi, atau sering terjadi. Kalau misalnya analisa SWOT belum dilakukan. Bagi kita, itu sering terjadi karena prodi lupa, misalnya UPS lupa untuk melakukan analisa SWOT. Kita isikan H, sering terjadi. Di severity, di M, ya di S ini, terkait dengan ada efek enggak? Kalau misalnya itu terjadi, resikonya memberikan efek enggak terhadap pengembangan prodi, misalnya gitu. Misalnya tidak melakukan efek, kita isi L. Kalau misalnya menimbulkan tapi tidak signifikan, kita isi M. Kalau efeknya sangat signifikan terhadap pengembangan prodi, kita isi H. Contohnya seperti itu. Kemudian asesmennya, kita posisi resikonya ada di mana Bapak Ibu? Di resiko yang ada di sini. Kalau belum punya kurikulum, maka resikonya ada di mana? Apakah perlu dibuatkan program, ya, atau ada monitoring saja, atau hanya pengendalian SOP-nya saja? Nah, contoh kalau belum punya kurikulum, maka levelnya tinggi, butuh dibuatkan program. Program apa? Muncullah di risk mitigasi, Bapak Ibu. Perlu ada pendampingan oleh LP2MA dalam penyusunan kurikulum. Kalau tadi di Ilkom, SWOT belum dilakukan, aspeknya kurang pahamnya pimpinan tadi, impact-nya adalah tidak bisa mengevaluasi kinerja, misalnya seperti itu. Risk evaluasinya dia jarang terjadi atau sering terjadi H misalnya di H. Kemudian di severity-nya dia berpengaruh atas pencapaian kinerja atau tidak? Dia tidak berpengaruh. Berarti M misalnya. Kemudian ini posisinya di mana? Apakah bahwa harus ada programnya atau monitoring cukup atau butuh perubahan SOP saja atau instruksi kerja? Nah, karena misalnya masalahnya hanya SWOT, butuh monitoring saja. Kita isi M di sini. Nah, asesmen inilah yang muncul sebagai risk mitigasi. Ketika butuh program, berarti harus ada pendampingan. Kalau ini masalahnya kurikulum. Kalau misalnya belum, misalnya tidak butuh program, hanya perubahan monitoring saja, maka risk mitigasinya ada penyusunan laporan SWOT. Oke. Nah, sedangkan yang di sini residual risk, level risk ini dikosongkan karena pelaksanaan isiannya setelah nanti ada tindak lanjut dari auditi. Yang dimaksud dengan residual risk adalah resiko yang muncul setelah ada risk mitigasi. Ketika sudah dilaksanakan ini, baru kita bisa menilai ini. Maka Bapak Ibu terkait dengan RBA mengisikan di poin A sampai dengan poin I saja sesuai dengan diskusi bersama dengan auditi. Itu berkaitan dengan evaluasi audit berbasis dengan resiko. Sampai sini Bapak Ibu di audit mutu akademik, apakah ada pertanyaan kembali? Teknisnya sudah langsung ini, nanti kalau yang audit mutu non akademik memang instrumennya berbeda, kita tidak perlu lagi masuk ke teknisnya karena terkait dengan indikator-indikatornya saja.
Monggo Bapak Ibu. Agak mumet ya, saya juga mumet. Izin Bapak Ibu mengambil minuman terlebih dahulu. Amin. Tumpul.